Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan informasi buat teman-teman semuanya tentang cara membuat teh dari daun gaharu yang lebih cepat dan juga simple. Nah, kalau video yang kemarin saya sudah menjelaskan dari mulai awal apa itu daun gaharu dan apa itu gaharu dan juga manfaat-manfaatnya yang terkandung dalam gaharu. Nah, untuk video kali ini saya akan lebih fokus pada proses pembuatan yang namanya teh daun gaharu. Nah, oke teman-teman semuanya, namun sebelumnya mohon dukungannya untuk channel ini agar bisa berkembang, karena dukungan teman-teman adalah motivasi bagi saya untuk terus berkreasi, untuk terus bisa membuat konten-konten video yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja. Manfaat dari daun gaharu atau dari teh gaharu itu sangat banyak sekali teman-teman. Jadi intinya itu untuk kesehatan kita. Nah, salah satunya adalah kandungan antioksidan yang terkandung dalam daun gaharu. Nah, antioksidan ini tentunya untuk menangkal yang namanya radikal bebas. Nah, kalau misalkan teman-teman itu perokok atau bekerja di luar ruangan yang selalu terkena debu, maka teh daun gaharu ini sangat layak kita konsumsi sebagai penangkal radikal bebas. Nah, kemudian kalau mungkin ada teman-teman yang mengalami kesulitan tidur atau insomnia, maka daun gaharu ini yang apa namanya, yang bisa kita konsumsi dengan cara kita buat teh atau dengan kita apa namanya, kita rebus daunnya langsung, itu akan dapat menyembuhkan penyakit insomnia. Nah, lalu bagaimana proses pembuatan dari daun gaharu hingga menjadi teh yang siap untuk kita minum atau kita konsumsi? Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya mengambil dulu daun gaharu. Nah, bagaimana cara mengambilnya, cara memetiknya bagaimana, dan harus seperti apa? Nah, eh, daun gaharu yang bagus untuk kita jadikan teh adalah daun gaharu yang tentunya pertama pohonnya sehat, daunnya juga sehat, artinya tidak terserang penyakit seperti ulat dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu daunnya masih segar. Yang ketiga daunnya itu tidak layu atau itu sudah tua sehingga menjadi kering begitu. Yang keempat itu jangan mengambil daun yang masih pucuk atau pupus gitu. Nah, artinya kita ambil daun gaharu yaitu yang posisinya itu di tengah-tengah, yang sudah tua tapi tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Itu yang pertama. Kemudian kalau sudah kita apa namanya, kita petik, baru kita cuci dengan air mengalir. Nah, kenapa kok disarankan untuk dicuci dengan air mengalir? Yaitu agar nanti kuman-kuman atau mungkin hal-hal negatif yang ada dalam daun gaharu ini bisa apa namanya, larut dengan air yang mengalir. Hal-hal yang negatif maksudnya itu bukan hal-hal yang mistis begitu, tapi mungkin ada zat-zat pestisida atau mungkin ada kuman-kuman yang menempel karena terbawa angin dan sebagainya. Nah, sehingga sekali lagi disarankan itu dicuci dengan air yang mengalir. Nah,
Kalau di tempat teman-teman itu ada daun gaharu jenisnya yang berbeda, dan karena ini kebetulan yang saya sampelkan ini jenis Green Frostegi yang asli endemiknya itu dari Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau persebarannya itu termasuk di wilayah Jawa. Nah, kebetulan karena di wilayah saya itu kebanyakan jenis Green Frostegi, maka saya eh, yang saya buat ini adalah jenisnya Green Frostegi. Namun pada dasarnya sama saja antara jenis Green dengan jenis yang lain seperti Malakensis atau Carpa gitu. Nah, kemudian kalau sudah kita cuci bersih, baru kita angin-anginkan. Nah, dan sampai berapa lama? Yaitu sampai kira-kira daun ini sudah tidak ada kandungan airnya. Dalam arti tidak ada kandungan airnya itu sudah kering gitu. Nah, sudah kering seperti ini sudah, karena sudah dicuci dari tadi pagi, sehingga sudah kering, tidak ada airnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru nanti tahap yang ketiga adalah kita potong-potong, kita iris tipis-tipis seperti ini. Nah, ini yang sudah saya iris. Ini yang sudah saya iris, ini contohnya. Nah, semakin kecil irisannya maka akan semakin cepat keringnya. Nah, kemudian kalau sudah kita potong-potong seperti ini, kalau istilah saya itu saya rajang. Nah, kalau sudah dirajang seperti ini, baru kita angin-anginkan. Jadi jangan dijemur di bawah sinar matahari langsung, tapi cukup diangin-anginkan. Bisa di dalam rumah atau di luar ruangan, namun dipastikan itu tidak terkena sinar matahari langsung gitu. Nah, sampai kapan kira-kira itu pengeringannya? Itu nanti sampai berubah warna. Nah, biasanya warnanya itu nanti agak kuning-kuning kecoklatan. Nah, kalau sudah kering berwarna kuning kecoklatan, nanti baru kita proses selanjutnya, yaitu penggorengan. Nah, penggorengan itu caranya tentunya pakai wajan, kemudian dipanaskan dengan api yang sedang atau kecil. Nah, kalau sekiranya wajannya itu sudah panas betul, baru rajangan daun gaharu ini kita goreng. Nah, penggorengnya itu jangan pakai minyak. Jadi kalau istilah saya itu digoreng sangan begitu. Mungkin di istilah di tempat lain berbeda, tapi intinya kita goreng tanpa minyak. Nah, sampai berubah warna menjadi hitam. Nah, hitam itu bukan hitam karena gosong, tapi hitam itu warnanya hitam kecoklatan. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, teman-teman, nah, seperti ini yang sudah saya goreng tanpa minyak. Nah, lama atau tidaknya penggorengnya itu tergantung jumlah yang kita goreng. Kalau semakin banyak yang kita goreng, maka juga akan semakin lama. Tapi kalau sedikit, ya tentu waktunya juga sedikit gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah baru nanti kita siap. Yang untuk tahap terakhir adalah kita ayak. Nah, kenapa kok harus diayak? Karena nanti tentunya ketika digoreng, kita goreng itu nanti pasti ada beberapa persen yang itu gosong, sehingga kita pisahkan antara yang memang itu gosong dengan
yang tidak. Jadi kalau yang gosong itu yang seperti abu itu nanti kalau kita buat itu rasanya pahit sekali. Nah kalau saya, nah ini sudah saya ayak sehingga seperti ini. Nah kalau sudah selesai kita goreng, itu baru kita remas-remas seperti ini. Atau mungkin kalau teman-teman punya blender bisa di blender. Nah kalau misalkan teman-teman pengen dikemas dengan kantong teh, maka harus di blender, sehingga nanti kalau kita blender itu nanti akan jadi seperti serbuk. Nah baru nanti kalau sudah kayak seperti serbuk itu baru nanti kita packing dengan kantong-kantong teh gitu. Tapi kalau saya itu cukup seperti ini. Nah ini sudah siap untuk kita konsumsi. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil saja sedikit ya 1 sendok makan, kira-kira 1 sendok makan, kemudian kita seduh dengan air yang panas yang sudah mendidih, kemudian kita tunggu sampai minimal 5 menit. Jadi kenapa itu dianjurkan minimal 5 menit? Karena semakin lama teh daun gaharu ini kita rendam, maka akan semakin bagus. Kandungan zat antioksidannya itu semakin tinggi. Atau mungkin kalau lebih sabar itu ya 1 jam. Tapi kalau pengen lebih cepat ya cukup 5 menit. Nah kalau sudah kira-kira sudah warnanya dari airnya itu sudah kuning seperti halnya warna teh-teh pada umumnya, baru nanti kita saring. Nah kalau sudah jadi akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, meskipun teh daun gaharu ini manfaatnya sangat besar sekali, sangat banyak sekali, tapi tentunya pasti ada efek sampingnya. Nah, namun efek samping itu bisa kita hindari, yaitu dengan caranya kita konsumsi teh daun gaharu itu jangan terlalu berlebihan. Jadi sehari hanya sekali atau 2 kali, itu pagi dan sore atau pagi dan malam itu. Nah untuk efek sampingnya itu dan manfaatnya yang lebih lengkap, teman-teman bisa browsing-browsing, namun dengan catatan itu yang berdasarkan penelitian, karena tidak semua informasi yang ada di internet itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Nah saran saya itu carilah informasi itu dan jangan ditelan mentah-mentah, namun carilah informasi yang berdasarkan penelitian. Nah sehingga nanti ketika kita sudah paham apa manfaatnya, apa saja manfaatnya, fungsinya, dan apa saja efek sampingnya dari konsumsi teh daun gaharu ini, nanti akan menjadi sebuah patokan untuk kita bagaimana cara mengkonsumsi teh daun gaharu yang baik gitu. Nah oke teman-teman semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.